I thought you only singing, not Oh, aku writing suka. song Oh, also. aku lagi sama minta bilang kau bilang aku lihat kita. 2017 Miss International Indonesia. Oh, Miss. Sorry ya, Mister Sorry. Internet. Karena kan pas mau acting, oke coba acting marah. Lu jangan ganggu-ganggu gue lagi Lu ada kemana? ADPE. Sudah juga mau ganggu pak kita Nah, udah banyak orang yang jatuh di situ dan rata-rata semuanya di situ meninggal. Pas kita bikin gerakan itu tiba-tiba ada angin kencang. Kita kehilangan keseimbangan. Akhirnya kita berusaha berdiri, kita mundur-mundur ke belakang. Yang kita pikir masih 5 meter, ternyata itu cuma rumput yang memanjat. Cuma kita sendirian. Dan kita jatuh ada ombak-ombak yang dipecah-pecah ombak. Dan itu memang benar-benar kita bukan cuma jatuh di situ, terus ditarik lagi ke dalam. Kita dengar satu suara yang ngomong kencang banget di telinga kiri, di tengah-tengah ombak yang kencang satu. Be still. Halo people, senang sekali hari ini saya Jacinta kembali lagi bersama Anda dalam tayangan MP Talks. Nah, di hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang aktor, model, dan musisi yang datang dari bumi Nyur Melamba dengan segala multitalentanya. Oke, people, siapa lagi kalau bukan Kak Alvalino Kasenda. Halo Kak, Halo. Welcome to Manado Post. Halo semuanya. Ya, inilah Kak Manado Post Group. Gimana Kak kabarnya? Apa kabar? Oh, praise God. Everything is awesome. I'm doing very well. Thank you. How about you? I'm good too. Oh, siap. Wow. Kak, kesehariannya saat ini ngapain aja sih Kak? Kalau sekarang kita lagi sementara kuliah, terus kuliah lanjut S2 di Filipina Baguio di IPTS, dan selain itu ya masih full time ministry juga di beberapa gereja pelayanan untuk sharing, terus jadi worship leader. Wow, Ya, Kak. kadang main musik gitu kan, jadi ya semua karena kemurahan Tuhan yang melibatkan kita boleh pelayanan. Keren Gitu banget. sih. Jadi sekarang Kak Alva lagi sibuk kuliah dan sibuk pelayanan juga. Ya, full time ministry, on-site and digital. On-site and digital. Iya. Kalau digital Kak, gimana nih Kak? Jadi Kak bikin beberapa video-video Christian motivational video untuk menguatkan teman-teman anak muda. Terus banyak juga beberapa cover-cover lagu rohani, bahkan Kak juga nulis lagu rohani. Wah, menulis? Nulis. I love writing song, composing song. Gitulah. Gila sih Kak, menulis lagu. I thought you only singing, not aku writing suka. song also. Oh, aku lagi sama minta bilang aku lihat kita. Oke. Aduh, ini rumah tidak rame. Jadi kita memang dari sejak masih SMP suka sekali bertulis lagu. Lagu Dari sekuler SMP. dulu, sekuler mulai dengan karena biasa masih cinta-cinta monyet toh. Dari situ mengasah potensi nulis lagu rohani. Terus ya sampai sekarang lebih banyak nulis lagu rohani gitu. Beberapa tahun terakhir kayaknya kita sempat baca juga nih Kak. Kak pernah launching satu lagu. Jalin Cinta, itu juga Kak Urayt sendiri? Ya. Atau gimana? Ini memang kalau mau cerita ya teman-teman sekalian, prosesnya panjang. Nulis sendiri, produksi sendiri, acting sendiri. Ngajak teman-teman yang lain juga sih. Terus videografer juga sendiri. Wah. Video editor juga sendiri. Drone juga sendiri. Sampai publish juga sendiri. Semuanya sendiri. Wah, Kak. Tapi memang di balik itu semua ada pertolongan Tuhan ya pasti. Kan Tuhan kirim beberapa orang untuk mempermudah, salah satu lewat agregator segala macam, mereka kasih jalan dan itu for free. Gitu sih, walaupun lagu sekuler ya saat itu. Saat itu lagu. Ada lagi enggak Kak lagu yang Kak kompos sendiri, tulis sendiri selain Jalin Cinta itu? Lagu sekuler atau lagu rohani? Kalau lagu sekuler? Lagu sekuler ada I Wish I Could. Nah, itu lagu pertama, single pertama bahasa Inggris. Terus selain itu bukan peramal, tapi jadi co-writer aja.
bantu nulis juga sama teman. Eee, sama ada satu lagu yang nggak jadi ditayangkan di filmnya, untuk film layar lebar namanya Lotta Love, ya. Tapi nggak jadi tayangkan, udah dibelilah. Jadi sebelum Mhm Kak main film layar lebar juga, mhm. ternyata Kak juga menulis untuk background layar lebar. Iya, seperti itu, Bang. Wow, itu dia Kak Alfa dengan segala talentanya. Kak, ini nih, Mhm, tadi kan kita sempat mention sedikit tentang musik, iya. karir Kak di musik. Kita mention sedikit tentang karir di modeling nih Kak. Boleh 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 nggak boleh kita boleh. bacakan daftar prestasinya Aduh, Kak? ini jadi promo dong di sini dong. It's okay. 2011, Ungke Mhm Sangihe Intelijensia. 2014, Duta RRI, mhm second runner up. mhm 2015, Putra Pariwisata Universitas Samratulangi. mhm. 2016, Wakil 2 Putra Tomohon. 2016 juga Putra Bunaken. Yap. Wow. Dan 2017, Miss International Indonesia. Miss. Sorry ya, Mister Sorry. International. Sorry ya. Mister Sorry. International Yes. 2017 dan 2017 juga The Best Physique Award, Elman Award, Elman ya. Awards. Mhm. Wow. Ada yang lupa? Ada lagi Dari Kak? Apa nih? 2018 sampai 2025. Kalau itu kan ambasador dunia, sekarang sudah jadi ambasador kerajaan Sorga. Wow, 2017 selesai di Tanda Elman teman-teman. Awards Ambasador Dunia dan dilanjutkan 2018 sampai 2025 Ambasador God. Kerajaan Sorga. Haleluya. Keren banget nih Kak. Kak, Yes. itu tuh yang tadi nih kan Mhm. Kak mention ambasador Tuhan di dunia. Hmm. 2017 ke 2018 apa sih Kak yang trigger Kak untuk beralih dari dunia modeling ke ambasador Tuhan, menjadi pelayan Tuhan di dunia? Sebenarnya transisi di tahun tersebut belum terlalu mulus gimana ya, Jess. Jadi kayak kita tuh masih suka, ya masih balik ke keinginan duniawi, masih suka dunia entertainment, ya kan. Pengen dilihat orang, pengen terkenal. Tapi yang bikin kita mengalami yang namanya turning point itu pas tahun 2022, setelah Turning COVID point. ya. Jadi kita itu ngalamin satu eksiden, jatuh dari tebing setinggi 40 meter, dan berdasarkan fakta, kalau mau cek juga di Google, teman-teman bisa cek di Google, udah banyak orang yang jatuh di situ, dan rata-rata semua jatuh di situ meninggal. Dai. Ya, puji Tuhan karena kuasa Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita dikasih kesempatan kedua untuk hidup. Makanya ketika kita berhasil dievakuasi di tanggal 21 November 2022, tepatnya jam 4 sore, kita jatuh jam setengah 10 pagi, 5 jam di bawah. Setengah 10 ke Yes. jam 4 sore. 5 Hampir 5 jam. sampai 6 jam. Sendirian Kak di Sendirian bawah? di bawah, karena nggak ada orang di bawah. Cuman memang khusus buat maaf, ngangkut mayat ataupun ya Oh, iya. sudah nggak ada harapan lah intinya. Dan ketika sampai di atas, ini yang kita mau saksikan buat teman-teman sekalian, itu orang sampai bilang bahwa roh di dalam kamu itu besar banget. Roh-roh di pulau ini nggak bisa ambil roh kamu, nggak bisa ambil nyawa kamu. Dengan kondisi kita pe tangan so patah, tapi kaki so ancor lah pokoknya tuh tulang-tulang. Kita bersaksi saat itu, kita bilang, itu karena Roh Kudus. Rohnya Tuhan Yesus. Itu yang menguatkan kita sampai ngalamin satu turning point. Karena kita bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan kedua for kita mau hidup, sekarang kita hidup bukan kita lagi. Kita so nggak mau kejar apa yang bersifat duniawi Tuhan. Karena kita rasa memang hidup itu cuma sementara sekali. Nggak ada yang bisa bikin kita merasa puas dengan kita di pencapaian selain kita puas dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Itu yang bikin kita transisi benar-benar ya. Bukan cuma sekedar lewat kata-kata, oh iya saya mau jadi ambasador kerajaan sorga. Tapi benar-benar kita menghidupi apa yang kita sampaikan saat itu. Sampai detik ini. 5 jam di bawah Kak. 5 jam di bawah. Kurang lebih 5 sampai 6 jam di bawah sendirian. Gimana Kak perasaannya waktu itu Kak? Oke, sebelum mungkin lebih lanjut, kita mau cerita detail-detail boleh nggak? Boleh banget Kak, silakan. Sampai kenapa kita jatuh di situ, terus kita pergi ke situ. Jadi di tahun 2022 itu teman-teman sekalian yang nonton saat ini, atau siapapun Bapak Ibu, Saudara, tahun 2022 adalah tahun terberat dalam kehidupan saya. Karena saya ngalamin satu proses yang bisa dibilang padang gurun. Ya, saya merasa dari tahun 2018. Saya merantau ke Jakarta, berasa kayak wah pasti bisa jadi artis di sana, dikenal orang gitu kan. Dan dengan motivasi ketika saya terkenal, saya pengen pelayanan.
Motivasi itu. Intinya Motivasi. kayak kita ya negosiasi dengan Tuhan lah. Bahasanya kayak maaf ya, sogok Tuhan gitu kan. Ketika terkenal baru mau pelayanan. Baru pelayanan. Dan di masa tahun 2022 itu, sudah hampir 5 tahun di Jakarta. Kayak, Tuhan kok gini-gini aja? Ikut X Factor, cuma sampai 100 besar gagal. Indonesian Idol, cuma sampai tahap audisi. Gitu kan. Dan itu bukan cuma 1-2 kali ikut. Ikut casting dari ke utara, ke selatan, dari timur ke barat. Nggak ada yang lolos. Gagal, karena kan pas mau acting, oke coba acting marah. Lo jangan ganggu-ganggu gue lagi Lo ada di Manado, ADPE. Sudah juga mau ganggu pak kita Nah, jadi gagal, aksennya yang itu. Padahal actingnya sudah oke nih, marahnya. Cuma ngomongnya nih yang susah. Manado nih. Ya, karena di Jakarta ini entertainment itu, sorry agak sedikit banyak kait-kaitan ini. Di Jakarta itu kalau kita nggak terlalu ganteng atau kita nggak terlalu jelek, itu agak susah. Ya, harus kekuatannya di acting. Kalau emang ganteng, ganteng banget, jelek, jelek banget, gitu kan. Dan itu kelemahannya saya di tengah-tengah, nggak terlalu ganteng, nggak terlalu jelek. Jadi harus acting iya. Tapi ini baiknya Tuhan. Saya casting iklan, nggak pernah satupun lolos. Itu semua udah coba di beberapa tempat casting yang terkenal di Jakarta, nggak ada satupun lolos. Tapi baiknya Tuhan, dia nggak pernah tutup mata, dia memelihara setiap anak-anaknya. Dan di situ saya dapat satu iklan, ya, untuk billboard pertama kali iklan saya, Pocari Sweat. Tapi dapat saat itu memang untuk Asian Para Games, bukan Asian Games ya. Asian Para Games, I know that. Tapi puji Tuhannya, ya itu. Dan ini photoshootnya cuman nggak sampai 10 menit. Dibayar itu pokoknya belasan juta. Sampai kayak, wow. Dan ini yang ngasih job ini orangnya random, tiba-tiba nge-DM. Ya, bilang mau nggak photoshoot? Ya kalau beneran ini mau diadakan, transfer ke nomor rekening saya. Dan benar ditransfer. Besoknya kita foto. Itu yang pertama. Yang kedua, soal acting. Ya, soal acting nggak pernah lolos kan? Tapi tiba-tiba karena kemurahan Tuhan, ya, dia ngelihat usaha saya, gitu kan, dan melihat setiap jerih lelah saya, sampai akhirnya dapat satu tawaran untuk main. Ini bukan layar lebar sih, lebih ke web series, sama untuk yang ada satu channel di namanya Indonesia TV. Di situ memang casting tapi kayak dipermudah. Langsung jadi pemeran utama. Bukan main-main, bukan figuran dulu. Langsung pemeran utama. Promosi dari Tuhan. Jadi kalau kita mau pakai cara dunia, mungkin kita bisa berhasil. Tapi kalau kita pilih Tuhan, ada masa depan yang indah. Ada hal yang terbaik yang Tuhan sediakan. Dengan cara yang bisa dibilang kayak, kok bisa? Karena Tuhan yang bertanggung jawab ketika kamu pilih Tuhan. Dari perjalanan yang Kak Anda sempat lulus casting nih. Terus dapat iklan. Main web series. Web series. Pemeran utama. Gila, Kak. Keren banget nih ya. Ini baru prosesnya sini tuh, belum sampai yang kenapa kok bisa jatuh. Belum, masih awal. Di tahun 2022 itu udah syuting, ada juga Ombak, ada itu layar lebar juga, tapi ditayangkan di iFlix dulu. Nggak usah cerita detail film itu seperti apa, nanti nonton aja kalau pengen cari hiburan. Dan di situ Kak merasa kayak, Tuhan kok 5 tahun begini aja, nggak bersyukur. Sudah dapat dikasih gini-gini, tapi kayak gini-gini aja. Ya. Sampai akhirnya di tahun 2022 itu masih masa-masa COVID, lagi sementara recovery, kena COVID Omicron. Dan bukan cuma itu, sakit sembelit. Ya, setelah sakit sembelit, tinggal di apartemen yang seharga 3.500.000. Sedangkan di satu sisi saat itu kerjaan nggak seperti dulu kan. Dan hutang di mana-mana. Pinjam online, pinjol gitu kan. Jadi kayak terlilit hampir 30 sampai 32 juta lah, karena segitu. At the time. Dengan memang tabungan nggak ada, karena memang udah gaya hidup kan biasa Jakarta lah, ibu kota, apalagi mana ada lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Jadi biasalah hedon gitu. Hedonism. Sampai akhirnya sakit sembelit, COVID di apartemen yang mahal, bingung bayarnya gimana, karena saat itu juga puji Tuhan masih kerja sebagai guru ngajar di satu sekolah namanya Harles. Gajinya dibayar tahu nggak berapa? Berapa Kak? Hanya dibayar 1.200.000 karena sekolah kan masih hybrid. Jadi anak kadang datang, kadang cuma dari rumah. Dan Kak, bayar apartemen itu 3.500.000. Gimana ceritanya? Gaji 1.200.000, apartemen 3.500.000 dengan gaya hidup. Yes, transportasi aja bisa sampai 2 juta. Itu untuk Grab, bus, dan lain sebagainya. Makan aja bisa sampai 2 juta. Gaji 1.200.000. Ada pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, kadang-kadang saya saudara
saudara lagi udah kayak khotbah nih ya. Jadi teman-teman pagi makan energen, siang Indomie, malam obat mah. Ya, ya puji Tuhan, ada proses-proses itu. Kadang nggak makan puasa gitu kan. Walaupun di apartemen kelihatannya, wih di apartemen itu, makanya begitu. Ada Ini proses. terdengar unmake sense ya Kak. Soalnya dengan latar belakang Kak seorang terakhirnya nih Kak, Heeh. 2018-2017 Elmen Awards, Mhm. it's impossible Kak. Pagi sarapan energen, siang Indomie, terus Sampai. digaji juga 1.200.000 waktu mengajar. Wow, ini terdengar, hah iya sih, masa begitu? Karena kan kebanyakan orang cuma tampilin di sosial media yang baik-baiknya aja kan. Yang jelek-jeleknya orang nggak mau We don't tampilin. know. Iya. Itu proses yang orang nggak lihat gitu loh. Sampai akhirnya ketika di bulan Maret Kak dipercayakan satu proyek, puji Tuhan, dengan salah satu perusahaan terkenal di Jakarta. Ada merek-mereknya juga di sini. Ini salah satu mereknya juga. Oh, Kalau mau lihat, banyak pokoknya oke. merek-mereknya. Ya, salah satu perusahaan besar dan bikin web series sama mereka. Dan puji Tuhan, Kak bisa lunasi hutan pelan-pelan sampai akhirnya di bulan Oktober Kak mission trip pertama kali. Bulan Oktober, Iya, ke daerah mission trip. terpencil. Karena bilang, wah, oh mau tepati nih gitu kan. Wah, Tuhan, Karena Kak nego sama Ya. Tuhan kan ya. ya Oke. biaya sendiri semuanya. Tiket, pesawat, sama semua biaya sendiri. Sudah ada lumayan lah. Sampai di sana 3 hari pelayanan, singkat cerita, kita ada sesi foto. Terus ada 2 anak yang deketin bilang, Kak, ayo kita foto. Anak masih remaja perempuan. Terus tiba-tiba ada teman Kak yang misionaris juga, dibilang begini, ah, Kakak Alfa ini main film loh, gitu kan, nulis lagu. Terus si 2 perempuan bilang begini, ah, kita nggak pernah lihat di TV. Emang artis apa ya Kak ya? Kan banget tuh kan bro, nggak usah bilang, gue juga bilang apa, gue juga kan. Dan tiba-tiba di kumpulan banyak orang lagi sementara foto-foto begitu, ada yang bilang, wah artis tapi kok nggak cakep. Waduh, itu nyesek sekali Jess. Itu sampai kita aduh Tuhan. Sampai bangka dada dan jangan dengar itu. Karena kita waktu itu rambutnya memang panjang seperti ini, berewoknya lebih tebal dari ini. Emang kalian kayak preman loh. Sampai akhirnya kita pulang ke hotel, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini pertama dan terakhir kali kita mission trip. Kita nggak mau pelayanan lagi. Sakit. Pertama kalinya Kak rasa sakit. Iya, kita bilang, lihat kan Tuhan, kita sudah datang jauh-jauh, kita sudah kasih semuanya, doi, tenaga, waktu, lelah semua. Tapi ini yang kita dapatkan, kita dipermalukan di depan banyak orang. Kita seni mau pelayanan. Terakhir ini kita pelayanan. Dan dari situ kita balik lagi ke Jakarta. Maunya healing gitu kan. Terus dari Jakarta kita planning untuk ke Bali. Dan itu dari tanggal 15 sampai tanggal 23, rencana awalnya. Oke. Dan di tanggal 21 kita ke Nusa Penida, berangkat bersama tim yang lain, penumpang-penumpang yang lain, dan di sana ketemu sama tour guide. Makanya kita fotonya ke Broken Beach. Broken Beach, Iya. Nusa Penida. Gitu. Dan jujur kita sebenarnya pengennya ke Kelingking Beach. Kita bilang ke tour guide saat itu, Bli, boleh nggak ke Kelingking Beach? Karena kita bawa drone, pengen ngambil footage gitu kan. Oke. Terus dia bilang, oh nggak bisa, kita nanti muter-muter, kita harus ke Broken Beach dulu, baru ke Nusa Penida, ke apa namanya, ke Kelingking Beach. Bilang, waduh, akhirnya kita ke Broken Beach. Kayak semua sudah terplanning gitu loh. Kenapa harus ke situ? Dalam hati kayak gelisah. Dan setibanya di sana, kan lagi ngantri berfoto kan, orang lagi banyak situ. Selesai gilirannya kita saat itu, kita langsung kasih HP ke Bli, aktifin timer, 10 detik, dan itu kan flashlight-nya nyala pas dia pencet. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Itu kita foto yoga handstand. Tangan di bawah, kaki di atas. Tapi jaraknya itu 5 meter, Jess. Dan pas kita bikin gerakan itu, tiba-tiba ada angin kencang. Kita kehilangan keseimbangan. Akhirnya kita berusaha berdiri, kita mundur-mundur ke belakang. Yang kita pikir masih 5 meter, ternyata itu cuma rumput yang memanjat kali. Akhirnya kita salto, dan kita jatuh. Dan tahu nggak apa yang kita bilang di saat itu? Kita lindungin kaki kanan ini, ya. Pokoknya madep ke atas, tangan kiri sotamaso, karang, pasir, yang udah sakit sekali tapi tulang sampai ada yang tak keluar, tas lihat ada tulang tak keluar. Itu benar-benar kesakitan. Kita cuma bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kita sonin tahu apa saat itu karena ada orang sama sekali, bau cuma kita sendirian. Dan kita jatuh ada ombak-ombak dan dipicah-picah ombak. Dan itu memang benar-benar kita bukan cuma jatuh di situ terus ditarik lagi ke dalam. Dengan kondisi kita patah tulang, kita bisa tahan nafas di air itu
Faktanya kalau dalam kondisi sehat cuma 1 menit. Ini kalau patah tulang bagaimana kita bisa tahan selama sampai 15-20 menit di bawah? Kalau bukan karena Tuhan. Tapi mau percaya atau enggak teman-teman sekalian, kita dengar satu suara yang ngomong kencang banget di telinga kiri, di tengah-tengah ombak yang kencang saat itu. Be still. Be still. Itu kencang sampai telinga ini robek kalau mau dicek 80%. Sampai kita tak bangun, kita langsung dapat ketenangan, kita berusaha berenang ke tepian, sampai di situ, dan kita berusaha menjauh dari ombak. Nah, kita bergain sama Tuhan. Kita nego Pak Tuhan. Dan Tuhan, kita sadar selama ini kita kejar hal-hal yang duniawi. Kita kejar apa yang kita rasa ini baik for kita. Makanya, sekarang kalau Tuhan mau kasih kesempatan kedua for kita hidup, ini bukan tentang kita lagi. Karena kita sadar Alpha tidak perlu terkenal. Masih ingat mission trip? Alpha tidak perlu terkenal, tapi Yesus yang perlu terkenal. Ya. Ini The Fast prequel Kak, kayak sama dengan Kak bilang tadi udah terplanning begitu. Kak kan sempat ngambek nih, ceritanya kayak waktu di mission trip itu Kak balik-balik nih, ngambek nih, terus ke Bali. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, tapi Tuhan tidak merencanakan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 berkata dengan jelas bahwa rancanganku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Amin. Dan itu yang bikin kita percaya bahwa sekalipun di dalam kelalaian kita, Tuhan kasih free will. Ya, dan kita memilih untuk foto di situ. Jatuh mencelakakan diri sendiri, ya kan? Tapi Tuhan itu berkuasa. Dia sanggup mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan kasih pilihan, bukan berarti kayak, oh Tuhan lagi hukum Ngana karena Ngana lagi lari dari panggilan Tuhan. No. Tuhan tidak sejahat itu yang Tuhan kita kenal. Seperti Yunus. Tuhan kasih kesempatan, bukan berarti kayak, oke, kamu harus dimakan ikan. No. It's a part of God's plan, tapi Tuhan izinkan itu karena ada kemuliaan. So, itu sih yang kita percaya bahwa di balik kita di peristiwa bukan karena Tuhan merancangkan itu, Tuhan izinkan itu karena ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. So. Wow, ternyata ceritanya tidak sesuai dengan yang di sosial media ya Kak, yang terang-terangan. Ternyata lebih daripada itu. 5 jam di bawah sendirian dengan kondisi tangan patah, kaki patah, Kak juga masih berusaha untuk berenang ke tepian. Yeah. Did I know? Kak jatuhnya langsung di tempat itu. Yeah. Jatuh di tempat air, yang ada karang-karang. Kan ada videonya nih Kak, rame waktu itu. Posisi Kak udah di pinggir. Nah, kita pikirnya jatuhnya langsung ke situ. Enggak. Wow. Jatuh ke ada air selutut, tapi ada ombak. Air selutut. Itu sakit loh Kak. Luka semua, patah semua, masih Jangan bisa dibayangkan memang. Jadi kalau dibayangkan memang sakit sekali. Orang bilang manucu. Kepikiran untuk menyerah Kak waktu itu? Ada pasti. Karena secara manusia kan nggak masuk akal bisa ngelawan arus yang kencang banget berenang dengan kondisi yang patah-patah tulang. Tapi karena ada suara yang bistil itu yang menguatkan Kak berasa damai sejahtera, berasa tenang. Dan ketika Kak tenang, Kak berusaha berenang seakan-akan ombak yang tarik Kak ke bagian lebih dalam, ombak tersebut yang bawa Kak ke dalam. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Karena semua yang jatuh di situ, maaf, rata-rata meninggal. It's because of God, Kak. Sampai orang, mujizat. Iya, orang kayak geleng-geleng kepala, gitu kan? Gak masuk akal. Dan, berapa lama Kak recover setelah kejadian itu, Kak? Recover untuk bisa jalan atau aktivitas normal? Kan kondisi Kak patah nih semua. Nah, kalau mau jujur Kak sudah hampir 7 kali operasi. Wow. Sudah 7 kali, sorry. Masih ada 2 kali operasi lagi. Masih ada lagi, Kak? Tangan 4 kali, kaki 3 kali. Dan semasa recovery itu memang nggak gampang gitu kan. Lebih gampang abis operasi. Tapi pas terapi itu nggak enak. Karena tangan yang biasanya, jujur ya, mau gerakin begini, gampang kan kelihatannya. Tapi waktu itu kayak keras sekali. Nggak bisa digerakin sarafnya kayak, maaf, sampai pikir kayak ini sudah mati saraf tuh nggak bisa gerakin. Susah sekali mau gerakin tangan. Itu proses rasa sakit dan tiba-tiba kalau mau terapi ini harus dibengkokin ke sini dengan kondisi tangan yang, maaf, ini otot triceps di belakang, biceps di depan, tak putar itu. Ketukar. Diterapi pelan-pelan, itu sakitnya minta ampun. Nah, dilurusin, extension, terus fleksi gitu-gitu kan. Sakitnya, wah, lebih sakit terapi lah daripada waktu operasi. Berapa lama Kak sampai bisa jalan pakai
Jadi prosesnya pertama kursi roda dulu. Kursi roda. Dari kursi roda sampai bisa pakai tongkat itu hampir 4 bulan. Dan dari tongkat, 2 tongkat ke 1 tongkat, itu 6 bulan. 6 bulan. Dan puji Tuhan di 6 bulan sudah bisa bawa mobil. Oke. Dan bisa jalan normal itu hampir 1,5 tahun. Karena 1 tahun udah bisa jalan tapi masih kelihatan sedikit pincang. Ya. Jadi banyak proses lah. Bukan cuma proses secara fisik, tapi juga rohani dibentuk di situ. Jacinta bisa simpulkan nih Kak, Boleh. ternyata Kak Alfa yang rasa mujizatnya Tuhan itu waktu dari kejadian itu sampai ke 1,5 tahun itu sudah bisa setir mobil. Ternyata itu bukan waktu yang cepat. Ya. Tuhan masih tolong ya Kak. 1,5 tahun recovery dengan situasi, kondisi, keadaan yang menurut orang ini mustahil balik nih, mustahil bisa nih. Pasti kalaupun sembuh, nggak akan, ya paling tidak hiduplah, syukur. Ya. Nah ini yang kamu saksikan buat teman-teman sekalian yang lagi nonton atau Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak yang mengatakan progresnya kayak itu sangat cepat. Sangat cepat. Bayangkan 1,5 ketika tahun. Waktu di Bali, gitu kan, yang seharusnya di operasi yang pertama itu Kak harus masuk ke ruang intensive care unit kalau nggak salah ya. Habis karena kondisinya kritis katanya harus tunggu di sini dulu baru bisa masuk ke kamar yang biasa. Dan mereka bilang tunggu 24 jam. Kak nggak sampai sekitar 10 jam udah dipindahkan ke ruang biasa. Itu kalau bukan karena Tuhan yang memulihkan secara cepat bisa ke kamar biasa, siapa lagi gitu loh. Dan nggak hanya itu, ketika Kak proses ke dari kursi roda ke tongkat itu cepat. Itu cuma sampai 3 bulan lah ya, nggak sampai 4 bulan. Nah, itu cepat bisa ke tongkat, bahkan dari 2 tongkat ke 1 tongkat. Progresnya cepat. Ada yang maaf cuman ankle-nya yang bermasalah, itu bisa setahunan baru bisa sembuh. Nah, ini bukan cuman ankle bermasalah, ancor nih, ankle, tulang ancor, pakai tulang buatan. Ini tulang buatan loh. Artificial bone di tangan sama di kaki. Artificial bone. Tapi bisa lebih cepat. Itu semua kalau bukan karena Tuhan. Karena memang sudah dipersiapkan untuk kayak kamu diproses, bukan cuma tulang yang dihancurin, tapi kesombongan kamu, keras kepalanya kamu, nggak sabarnya kamu, itu dihancurin semuanya. Mama saya bisa saksikan, gitu loh betapa, wah arogannya saya dulu, susah diatur. Tapi dengan proses itu saya benar-benar kayak diajar untuk lebih sabar, terapi pelan-pelan, cara sikat gigi gimana, cara makan gimana, cara jalan gimana, kayak memang belajar dari nol. Jadi Tuhan bukan cuma izinkan saya dihancurkan tulangnya, tapi Tuhan hancurin segala kesombongan, keras kepala. Ya. Dan itu yang bikin saya semakin kayak, wow, gak mau lari lagi dari panggilan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kasih lewat kesempatan kedua, jangan disia-siakan gitu. Turning point. Yes, that is my turning point. 1,5 tahun itu Kak, ada gak nih perasaan kecewa sama diri sendiri mungkin? Secara manusia ada. Kayak merasa Tuhan kenapa harus ngalamin gini gitu kan, kayak kenapa kita harus patah tulang, sedangkan di saat kita main sosial media kita lihat teman-teman syuting sinetron, sudah jalan-jalan ke luar negeri, sedangkan kita cuma di rumah kadang ngeliat dinding gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Maaf banget sampai kita harus bilang ini, mau BAB pun harus dibantu sama nyokap gitu kan, kayak aduh malu sekali dengan usia sekarang ya. Ada rasa membandingkan diri, ada rasa kecewa yang bikin Kak down, tapi di balik proses itu yang bikin Kak kuat bahwa Kak percaya Roma 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Yang nggak baik sekalipun dari perbuatan, konsekuensi dari yang kita buat, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Nah itu yang Kak pegang setiap hari. Walaupun Kak ada rasa kecewa, rasa kayak takut akan masa depan gimana nantinya, tapi Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Sehingga nggak bisa lewati itu semuanya. Nggak terasa sekarang sudah hampir 3 tahun, malah bukan 1,5 tahun. Prosesnya yang panjang terasa begitu cepat. Karena Tuhan terlibat di situ, kita melibatkan Tuhan. Kalau sekarang gimana nih Kak? Sisa-sisa accident-nya, tangan, kaki. Oh masih ada, masih mau operasi lagi, mau cabut plate and screw ini, satu sama yang di bagian oleh Kranon sih. Oke. Oke, kayak 2022 sekarang sudah 2025. Hampir 3 tahun ya kan? Turning point-nya kan 2022. Dari 2022 ini Kak,
Mhm. Ngapain aja sampai sekarang? Wow, luar biasa. How's life? Life has always been unpredictable, but thank God Tuhan mempercayakan dan melibatkan saya di berbagai pelayanan. Salah satunya saya merasa kayak Tuhan, saya ini nganggur, gitu kan, nggak ada kerjaan. Gimana saya bisa ngelakuin sesuatu supaya saya nggak fokus dengan rasa sakit, tapi saya fokus dengan sesuatu yang bisa membuat saya lebih upgrade diri, lebih Oke. baik. Saya join yang namanya sekolah-sekolah gratis di luar negeri, ambil dari Yale University, course-course gitu kan, bisa belajar. Dan sembari itu, Tuhan ingetin untuk kayak, coba kamu mulai nge-live. Nah ini disampaikan sama teman saya. Daripada kamu di rumah nggak ngapain, nggak ngapain nge-live. Saya malu banget gitu, nggak nyapa-nyapa orang capek gitu loh. Tapi saya mau belajar taat. Saya nge-live bikin namanya Saat Teduh Harian. Itu kan ada nyanyi, terus ada sharing singkat, sama doa, tutup dalam doa. Dan itu saya sharing berdasarkan apa yang saya tahu. Saya belum sekolah teologi atau apa kan. Jadi kayak saya sharing aja kebaikan Tuhan, proses saya bersaksi. Saya setia aja. Dan itu yang nonton pertama Jess ya, kalau Jess mau lihat cuma kadang 2 orang, 3 orang, itu selama hampir 4 minggu. 5 orang paling banyak atau 10. Tapi ketika saya belajar taat dan setia lakuin hal-hal yang kecil, tiba-tiba Tuhan percayakan jadi 100, 300, 500, pernah sampai 1000 live TikTok. Saya kayak, wow, kok bisa Tuhan? Saya ini bukan siapa-siapa. Dan itu orang bilang, wow, puji Tuhan, terima kasih lewat kesaksiannya saya diberkati. Dan dari situ Tuhan buka jalan. Many doors open. Saya diajak untuk kesaksian di gereja, dan pertama kali saya kesaksian di Jakarta. Dari Jakarta pindah ke Surabaya, Surabaya pindah ke Bali, Bali pindah ke beberapa tempat, masuk ke tempat-tempat terpencil. Itu semua kalau bukan karena Tuhan. Lewat apa? Setia. TikTok aja, live. Tuhan buka jalan. Dan gak hanya itu, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa banget. Saya bisa beli laptop dari TikTok. Iya, saya bisa beli kebutuhan-kebutuhan saya untuk bantu terapi segala macam. Tuhan bisa pakai. Ketika kita belajar taat dengar suara Tuhan. Fokus dari situ. Dan itu saya juga mulai dengan yang namanya komunitas Growing Together. Saya bikin di WhatsApp. Orang-orang yang mau gabung, mau dimuridin, gabung di Komunitas Growing Together. Dan puji Tuhan ada beberapa yang sudah buka komunitasnya sendiri juga, dipercayakan untuk kayak lebih lagi gitu. Jadi saya fungsinya di situ punya visi untuk memperlengkapi mereka, supaya mereka juga memperlengkapi orang lain, dan tidak menitik beratkan mereka harus fokus ke satu gereja. No, kita ada berbagai denominasi sehingga siapapun mau gabung, intinya kita fokusnya cuma satu, fokus sama Yesus, kasih Tuhan. Dan di situ mulai berkembang dengan sini. Banyak yang Tuhan izinkan, bahkan Tuhan percayakan Pakak selama proses itu. Jadi bangun satu komunitas, bisa sharing kesaksian gitu kan. Consistently sharing ya. Iya, dan Kak belak-belakan aja masa lalu Kak yang hancur, terjebak dengan PMO, alkohol, bahkan ngerokok dulu waktu SMA. Semua Kak belak-belakan aja. Dengan Kak berani belak-belakan seperti itu, banyak orang juga yang belak-belakan ke Kak cerita apa yang mereka alami. Dan yang paling aneh ketika Kak masih single, orang yang sudah menikah gitu kan, curhat tentang keluarga mereka. Banyak ibu-ibu curhat gini-gini, mertuanya segala macam. Kayak Timotius berkata kan, janganlah engkau menganggap engkau muda, tapi jadi teladan bagi mereka. Terus sekalipun Kak belum menikah, masih single, tapi Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan tersebut. Ya, lewat proses yang Kak alami. Memang rancangan Tuhan itu indah banget. Dia kayak sutradara yang terbaik untuk menulis cerita kita. Kayak puzzle gitu, tapi pelan-pelan. Seperti Yohanes 13 ayat 7 bilang, sekarang kamu belum mengerti, tapi kelak kamu akan mengerti. 2022 ke 2025 ini kan perjalanannya cukup panjang Kak. Sekarang Kak udah bisa beraktivitas normally. Yes. Ada enggak Kak kepikiran untuk balik kayak dulu lagi? Balik ke apa yang Kak rasa waktu itu, mungkin ke modeling, aktor? Sebenarnya untuk balik ke dunia tersebut sih, secara manusia, kalau lewat-lewat ada. Lewat-lewat ada. Ya, lewat-lewat di pikiran ada. Tapi untuk balik ke situ, ke dalam dunia tersebut lagi, kayaknya udah enggak. Karena Kak sudah fokus dengan visi yang Tuhan kasih untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan Kak mau saksikan sedikit juga soal apa yang Kak boleh terima. Kak bisa kuliah di luar itu bukan karena
Bukan karena Kak ya, tapi karena campur tangan Tuhan. Karena ketika Kak nge-live TikTok, Uh, ya, ada yang tawarkan Kak untuk ke Yerusalem. wow, Yerusalem. Ya, dan dia bilang kasih gratis, terserah. Cuma Kak uji lagi apakah memang Kak cuma pengen jalan-jalan, tapi Tuhan bilang kamu harus belajar, upgrade diri kamu. Jangan sampai apa yang kamu bagikan itu adalah false teaching. That's why Kak ganti yang sebelumnya untuk jalan-jalan itu untuk sekolah. Nggak pakai biaya yang dikasih itu untuk sekolah. Untuk fokus sama panggilan Tuhan. Karena kan gimana kita mau memperlengkapi orang lain kalau kita tidak diperlengkapi. That's why Kak memilih untuk lanjut sekolah, dan itu semua Tuhan yang siapin. Oke, Hmm, sekolah sekolah. di Filipina. Nah, background pendidikan Kak di S1 itu kan sebenarnya sastra Inggris nih Kak. Hmm, hmm, Tadi mungkin dengan cerita-ceritanya Kak bisa kita simpulkan bahwa Kak lanjut studi di Filipina itu untuk belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan. hmm. Nah Kak, ini nih, sastra Inggris ke ministry. Ya. Ini kan dua bidang ilmu yang berbeda nih Kak. Hmm. How come? Kalau Kak mau renungi lagi setiap proses yang Kak alami, ya bahkan setiap talenta yang Tuhan kasih, memang Kak dipersiapkan untuk ada di posisi sekarang ini. Wah, Kenapa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan mamu saya juga pernah bilang, kayaknya Ngana mau dipersiapkan jadi pendeta ya. Kan saya sempat nyela, kayak, enggak mau, kita pengen jadi artis. Dan ada hamba Tuhan juga yang bilang, kayaknya kamu bakal jadi pendeta. Udah kayak kata, enggak mau. Ya, malas lah gitu. Dan anehnya ketika Kak ngalamin tadi, turning point, jatuh di situ, dan tanpa disadari Kak sudah melakukan apa yang dilakukan pendeta sekarang. yes. Dan sebenarnya ini memang bukan cuma tugas pendeta, tugas kita semuanya gitu kan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjadi teladan buat orang, supaya orang mengenal siapa itu Yesus, kasihnya, dan membawa Kak sampai ke posisi ini gitu loh. Keren banget. Makanya lewat proses yang ada, lewat talenta yang Tuhan kasih, ya Kak mau fokus untuk penuhi panggilan itu. Ya, rather than balik ke dunia entertain. Iya, sekalipun mungkin kelihatannya kayak, wah harus masuk ke matrikulasi nih, belajar dari sesuatu yang berbeda sama sekali Yes. gitu kan, yang nggak ada yang di sebelumnya. Tapi Sebelumnya memang nggak ada sama sekali nggak loh Kak. ada. Ya walaupun memang kuliah kadang bikin stres, jujur kayak banyak sekali tugas gitu kan, sampai kurang tidur. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan mampukan lewatin itu semuanya, belajar untuk diperlengkapi, belajar lagi. Ya. Karena gimana kita sekali lagi bisa memperlengkapi orang lain sebelum kita diperlengkapi. Itu yang Kak pegang sih. How ada satu statement dari salah satu teolog, dia bilang bagus banget. How can you teach before you there gitu loh. Artinya sebelum kamu ada di sana, sebelum kamu ngalamin hal tersebut, kamu juga harus dipersiapkan. Itu sih. Makanya yang bikin Kak tetap ngambil walaupun beda. Dan karena panggilan, intinya karena panggilan. Calling. Ngomong-ngomong soal kuliah nih Kak, Mhm. sebentar lagi kan akan ke Filipina? Hopefully. Hopefully. Nah, persiapannya gimana nih Kak? Salah satu pasti soal finance ya. Ya kan Yes, ke sana tiketnya aja udah lumayan, teman-teman. Dan kalau Tuhan berkenan ya, semoga di bulan April bisa ke sana. Aku terlalu yakin sih kalau memang Tuhan suruh balik lagi ke sana, gitu kan. Soal dana Tuhan pasti cukupkan. Tuhan bisa gerakan siapa aja, dan Tuhan bisa kasih project apa aja untuk bisa balik ke sana. Tapi goalnya mau balik ke sana apakah memang cuma untuk belajar? Karena kan belajar bisa dari sini sebenarnya, Yes. online kan. Tapi karena di sana saya punya kerinduan untuk bisa melayani beberapa daerah terpencil juga. Oke, berarti tetap Ya, melayani nih Kak. iya, sembari kuliah, sembari pelayanan. Untuk itu kan kuliah biar diperlengkapi bisa melayani di sana. Nah Kak, ke Filipina meninggalkan Manado, berarti juga meninggalkan rutinitas-rutinitas yang sudah Kak bangun selama ini di Manado. Seperti tadi pelayanan, mungkin Kak ganti di Filipina dengan adanya pelayanan lain. Kalau misal yang sudah Kak bangun di TikTok, itu gimana tuh Kak pas di Filipina? Pastikan banyak nih waktu tersita untuk belajar, of course, pelayanan. Apakah masih ada nih Kak sharing rohani saat teduh pagi, live, konten-konten? That's why penting banget untuk kita manajemen waktu. Yes. Ya, karena kita kan punya skala prioritas masing-masing.
Dan mengasihi jiwa-jiwa itu tetap jadi salah satu prioritas saya. That's why penting untuk saya bagi waktu agar setidaknya kalau biasanya seminggu nge-live 3 kali adalah nge-live 1 kali gitu kan. Untuk tetap maintain hubungan sama mereka. Gitu loh. Dan lebih intens lagi sih saya sekarang fokusnya ke growing together. Which is orang yang benar-benar mau bertumbuh. Kita punya tagline, grow by helping others grow. Kita bertumbuh dengan menolong orang lain bertumbuh. Nah itu yang saya lebih fokuskan sekarang. Kalau ke live kan itu lebih kayak semua audiens yang siapa aja bisa tiba-tiba masuk. Yes. Yang kita mungkin belum terlalu kenal. Oh. Ya. Tapi kalau untuk yang growing together yang saya bangun, ini yang sebenarnya harus kita, atau maksudnya saya fokusin. Karena kan saya udah kenal mereka. Saya udah tahu latar belakang mereka, kita udah ketemu. Itu yang pengen saya fokusin. Supaya mereka rise up a new leader. Karena fokusnya kita supaya multiplikasi, we just not rise up the member, but we rise up the leader. Leaders rise up the leader. Supaya makin banyak leader-leader lagi. Oh, wow. Oh ya nih Kak, mungkin ada satu yang kelewatan nih. 2022 ke 2025. Ini kan tadi Kak sempat mention juga ini pengangguran nih. Oke. Gimana Kak hidup waktu itu? Ya sebenarnya sih pengangguran itu istilah orang yang memang dia merasa dia tidak punya pekerjaan tetap. Mungkin dia bukan PNS, mungkin dia bukan. Tapi sebenarnya kita nggak ada yang pengangguran ketika kita melakukan sesuatu. Contoh, konten kreator. Which is kan nggak pengangguran sebenarnya, kan tetap konten, masih produktif gitu kan. Masih ada aktivitas gitu. Karena dan di saat itu Kak merasa kayak, Tuhan gimana nih Tuhan? Dari konten kreator lucu, konten kreator tentang bahasa, sekarang jadi konten kreator, yang dari konten model juga, sekarang jadi konten kreator rohani. Dan selama jadi konten kreator rohani, saya tidak pernah di-endorse. Dan dibayar. Ada satu tapi kayak barter jadinya, ya kan? Saya cuman pakai bajunya dari salah satu akun rohani, terus saya udah posting dengan berbalut video-video motivasi gitu. Dan tidak dibayar sama sekali. Sampai saya bilang, Tuhan gimana saya bisa survive tadi lewat TikTok? Tuhan mempercayakan bisa kesaksian segala macam. Dan yang kedua, ini dahsyatnya Tuhan. Selama saya jadi konten kreator kesehatan, modeling, gitu kan, sambil-sambil, saya tidak pernah dikontrak salah satu klinik kesehatan atau apapun, nggak pernah. Tapi ketika saya jadi konten kreator rohani, ketika saya taat dan setia, saya suka banget dua kata ini, taat dan setia. Tuhan ganti berlipat kali ganda. Karena selama saya jadi konten kreator kesehatan, endorse-nya tidak sebanding dengan jadi konten kreator rohani. Walaupun sekali, tapi itu lebih dari cukup. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang bikin aneh ketika teman saya yang menawarkan hal ini, dia bekerja di salah satu rumah sakit internasional di Sulawesi Utara. Dia sampai bilang ke direktur, dia ini Pak, dulunya memang model elemen gitu, segala macam gini-gini, kesehatan. Tapi dia pendeta sekarang. Soalnya kontennya rohani semua gitu loh. Gimana dia menjadi ambasador kesehatan? Terus dia dapat dapat hikmat bilang, oh Pak, dia kan habis ngalamin satu eksiden. Pas banget dong semasa dia recovery, dia bisa perawatan di sini. Oh iya juga. Jadi itu kalau bukan karena Tuhan yang intervensi untuk buka jalan, saya mungkin nggak akan jadi konten kreator rohani dan jadi ambasador di situ. That's why saya bersyukur banget kayak Tuhan, ini lebih dari cukup. Walaupun cuma sekali, tapi Tuhan kasih lebih dari cukup selama 2 tahun. Itu baiknya Tuhan. Konten kreator rohani jadi ambasador rumah sakit. Nah, kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi? Satu ini brand ambassador ini Kak menutupi semuanya yang sudah Kak lalui. Wow. Ini 2 tahun. Dan itu cukup. Bisa sampai ke Filipina. Ya, Kak? Yes, udah sampai ke Filipina, udah kebutuhannya tercukupi dan lain sebagainya. Kalau sekarang nih Kak menerima endorsement mungkin ada? Sebenarnya banyak yang menawarkan gitu kan. Cuman Kak lagi pilih-pilih gitu. Yang kalau tidak sesuai dengan nilai yang Kak pegang atau kebenaran, pasti Kak nggak akan terima. Berarti tidak open endorsement juga ya bahasanya dalam. Open sebenarnya. Tapi kayak misalnya kalau cuma untuk review makanan atau datang atau apa bisa. Cuman kalau udah nge-vape gitu kan nggak mungkin Kak terima gitu kan. Nge-vape atau misalnya promo kan lagi rame banget orang-orang nge-vape gitu kan.
Kita harus berkata tidak atas dasar kebenaran. Bukan cuma untuk kebenaran, tapi untuk kesehatan pastinya ya kan. Sebelum kejadian itu Kak masih nge-vape, masih minum, sekarang ditinggalkan semua Kak? Dulu masih minum sebelum kejadian itu. Sebelum kejadian? Tapi ngerokok saat itu udah nggak, cuma SMA aja. Udah enggak. Dan sekarang you already live it all. Kalau minum masih sih, ini kan masih minum. Not that I mean Kak. Oh sorry, minum yang lain kan. Bagate kalau orang bilang. Bagate. Iya bagate kok. Pokoknya nak minum, waduh. Kering. Oke, wow. Jadi Kak benar-benar hidup baru dong nih. Puji Tuhan semua karena Tuhan ya, walaupun banyak sekali godaan secara manusia, apalagi laki-laki di usia seperti ini gitu kan. Ngelihat teman-teman dengan udah latar pada, belakang Kak seorang model, itu dia. aktor. Wah, ini challenge banget loh Kak untuk beralih hidup. Wow. Kak, di penghujung pembicaraan kita pagi ini Kak, kira-kira ada nggak Kak pesan yang ingin Kak sampaikan untuk M-People? Oke. Apa gitu? Kak cuma mau bilang bahwa kalau kita masih dikasih kesempatan hidup sama Tuhan, berarti Tuhan belum selesai dengan cerita kehidupan kita. Jangan kasih titik kalau Tuhan masih mau kasih koma. Dan kalau kamu merasa kayak Tuhan, aku udah banyak bikin kesalahan, aku nggak punya masa depan yang indah. Masa laluku udah begitu hancur, udah begitu bobrok, rusak. Tapi percaya di dalam Tuhan, Tuhan punya masa depan yang indah. Ketika saudara berharap sama Dia. Karena Tuhan tidak bekerja dengan kesalahan, tapi dengan kepercayaan. Mungkin teman-teman udah banyak bikin kesalahan sekali lagi. Tapi ingat, Tuhan percaya sama kamu. Dan saat kalau teman-teman percaya sama Tuhan, kita akan diselamatkan. Benar ya? Benar. Tapi saat Tuhan percaya sama teman-teman, hidup teman-teman akan diubahkan. So percaya sama Tuhan, lewat setiap proses yang ada, lewat setiap tantangan yang ada, seperti apa yang aku alami gitu kan. Jatuh bangun, pahit manis, suka duka, itu proses yang akan mendatangkan kebaikan. Ya, sehingga hidup kamu bukan cuma tentang diri kamu, tapi kamu akan jadi kesaksian. Makanya jangan pernah juga bilang sama Tuhan, udah cukup, udah nggak sanggup jalanin hidup ini, udah nggak sanggup. Karena banyak sekali anak-anak muda sekarang dengan gampang, maaf, lompat dari jembatan. Yes. Mental health. Ya, karena mereka sudah kehilangan harapan. Mereka lupa bahwa ada satu harapan di dalam Yesus. Dan ketika kamu diizinkan ngalamin satu pergumulan, ingat bahwa Tuhan nggak mau kamu cuma sekedar diberkati, tapi kamu menjadi berkat. Kalau kamu mengalami satu pergumulan, ingat jangan cuma sekedar mencari jawaban, tapi Tuhan mau hidup kamu jadi jawaban. Kalau kamu mengalami satu pergumulan, ingat jangan cuma sekedar mencari mujizat, tapi Tuhan mau kamu jadi mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren banget. Kak, satu lagi nih. Ada nggak Kak tips untuk kita lah ya, Gen Z, Gen milenial yang mungkin nonton video ini, bagaimana sih sebenarnya cara menyadari, mungkin kita sudah dengar nih panggilan Tuhan, bisikan Tuhan, tapi bagaimana kita sadar kalau itu sebenarnya bisikan Tuhan untuk kita? Based on your experience. Oke. Semakin kita bergaul sama Tuhan, akan semakin jelas kita membedakan ini suara kita atau suara Tuhan. Karena kan Yohanes, pakai ayat kita boleh ya? Boleh banget. Yohanes 15 ayat 8 kalau nggak salah bilang bahwa jika engkau tinggal di dalam aku, maka firmanku tinggal di dalam engkau, maka engkau akan menyadari betapa Tuhan mau yang terbaik untuk rancangan kehidupan kita. Kita akan bisa membedakan apakah ini suara Tuhan atau suara kita. So, itu yang paling penting, kita harus bangun hubungan sama Dia supaya kita bisa membedakan dan kita bisa tahu ini yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Gitu sih. Buat teman-teman anak muda, you need to remember that the goal is not to be successful, is not to be fruitful, but to be faithful. Oke. M-People kurang lebih 30 menit, hampir 1 jam berbicara dengan Kak Alfa, dan luar biasa. Saya sendiri sangat amazed dengan cerita-ceritanya Kak Alfa. Dan teman-teman, masih ada banyak lagi yang dapat kita bicarakan dengan Kak Alfa, but so sorry, the time is not enough.
waktunya mungkin akan sangat panjang ya Kak, kalau kita masih terus Mungkin bisa bikin gali-gali. podcast 1 kali 24 jam. Ya, itu dia. Dan people pesan dari Kak Alfa untuk tetap taat dan setia. Saat satunya. 2 kata favorit Kak Alfa. Ya. Tetap taat dan setia. Oke, people. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.